Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini jumpa kembali dengan saya saudara yang kasih dalam Tuhan. Tepatnya tanggal 19 bulan Maret saudara, dan tahun 2023 kita dapat berjumpa kembali di hari Sabtu di hari Minggu maksud saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjumpaan ini merupakan sesuatu yang harus juga kita rindukan saudara, di mana kita dapat mampu meluangkan waktu seorang kasih dalam Tuhan. Banyak orang tidak bisa mampu untuk menyediakan waktu untuk pagi hari, apalagi di tengah-tengah mungkin lelah atau mungkin juga tidak sesuatu yang tidak disukai seorang kasih dalam Tuhan. Tetapi kita ingatkan seorang kasih dalam Tuhan, kalau kita berjumpa, kita anggap itu berjumpa kita bersama dengan Tuhan kita seorang kasih dalam Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan yang kita sembah adalah perjumpaan oleh karena kita rindu seorang kasih dalam Tuhan. Meskipun yang kita sembah ini tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi kita imani seorang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melangkah dalam setiap kegiatan yang akan kita kerjakan dari pagi, siang, ke malam, terlebih hari Minggu ini seorang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Engkau telah memelihara kami sampai saat ini di hari Minggu ini ya Tuhan. Hari berganti hari dan memasuki minggu di hari ini ya Tuhan. Berkatilah hari ini ya Tuhan, terlebih kami akan menjalankan aktivitas, di mana ya Tuhan sebentar akan kami beraktivitas. Olehnya Bapa, kami saat ini ingin menyambut firman-Mu untuk mengajari kami, mendidik kami ke jalan yang benar ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 12 ayat 33 sampai 37. Begini bunyi firman Tuhan saudara. Matius 12 ayat 33 sampai 37 berkata firman Tuhan, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam kitab Matius 12 ayat 33 sampai 37. Sesuatu yang sangat menarik yang disampaikan oleh Yesus orang Islam Tuhan tentang bagaimana Yesus mengucapkan kepada orang-orang saat itu, termasuk yang paling diucapkan kepada orang Farisi, saudara. Jadi ucapan Yesus kepada orang Farisi sungguh untuk mengingatkan bahwa orang Farisi seorang Islam Tuhan pandai dalam berkata-kata, pandai dalam menyampaikan, dan pandai untuk mengungkapkan segala hal dalam kehidupan saat itu seorang Islam Tuhan. Itu orang Farisi. Yang kalau kita melihat sesuatu gambaran yang disampaikan oleh Yesus tentang gambaran tentang pohon itu. Nah inilah yang diungkapkan oleh Yesus, sesuatu pohon yang kamu katakan baik, baik pula itu saudara. Jadi ini dapat dilihat dari pohon itu seorang Islam Tuhan, dan dapat dilihat yang paling khusus ketika pohon itu menghasilkan buah. Nah disinilah menghasilkan buah yang dapat dilihat, seperti kalau kita memetik buah itu seorang Islam Tuhan, khususnya mungkin buah mangga. Ketika saudara ingin melihat itu buah mangga, apalagi namanya mangga aromanis seorang Islam Tuhan, atau mangga kuini saudara bisa melihat itu mangga itu, dan kemudian ketika saudara memotongnya, maka akan kelihatan itu apakah itu
buah itu busuk atau buah itu ada ulatnya, seorang kasih dalam Tuhan, maka itu bisa kelihatan. Kalau ada ulatnya, maka pohon itu dikatakan itu tidak baik. Nah, disinilah kita melihat dari suatu gambaran oleh Yesus yang diungkapkan tentang masalah gambaran pohon itu lewat daripada buahnya. Buah daripada hal-hal tentang orang Farisi diungkapkan di sini, dikatakan di ayat 34, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hai kamu dari keturunan ular beludak. Ular adalah sesuatu yang sangat gambaran kejahatan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini awal daripada manusia jatuh dalam dosa oleh karena ular itu. Maka dikatakan firman Tuhan, "Ai kamu keturunan ular beludak." Mengapa dikatakan di situ? Karena mereka hanya saya katakan tadi pandai berkata, tetapi di dalam kehidupan hatinya mereka tidak baik. Hatinya penuh dengan kemunafikan, saudara. Hatinya penuh dengan kebencian. Nah, inilah sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa betapa kita dibawa supaya ketika kita mengucapkan segala sesuatu, saudara, yang baik, terlebih itu yang kita ucapkan, hati kita juga harus benar-benar baik. Banyak orang, seorang kasih dalam Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika dia mungkin supaya dapat mengenakan telinga, dia ucapkan yang baik, tetapi hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kotor, kata-kata kotor, saudara, atau hatinya kotor, seorang kasih dalam Tuhan. Kita dibawa seperti untuk supaya hati kita, gambaran hati kita bersih, sehingga ketika hati kita bersih akan meluap itu, saudara. Ucapan kita meluap yang baik itu dapat turun, kemudian kita menyimpan kesalahan orang lain, kemudian hati kita tidak ada kebencian, dan hal-hal inilah yang kita dibawa untuk supaya perbendarahan kita baik, seorang kasih dalam Tuhan. Maka dikatakan berikutnya, seorang kasih dalam Tuhan, sedangkan kamu sendiri jahat karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi hati kita lah akan menyimpan dari segala yang akan meluap itu, seorang kasih dalam Tuhan. Hati banyak orang mengungkapkan segala sesuatu tadi penuh dengan kebohongan. Maka diperlukan dalam kehidupan kita, seorang kasih dalam Tuhan, disinilah memperbaiki perbendarahan kita di dalam hati kita. Perbendarahan boleh baik dalam ucapan-ucapan, seorang kasih dalam Tuhan, tetapi sangat menentukan ketika hati seseorang itu, apakah itu hatinya baik, seorang kasih dalam Tuhan. Kita bisa menilai ketika seseorang mengucapkan pada orang tersebut, misalnya pada saat kita berjumpa dengan seseorang, kita bisa menilai orang tersebut apa itu bisa dia baik, bisa dia pegang dari ucapan seorang kasih dalam Tuhan. Ada orang karena dia ceroboh, kita bisa melihat hatinya, tentu orang ini tidak baik, seorang kasih dalam Tuhan. Jadi disinilah dalam kehidupan kita seperti diungkapkan di firman Tuhan berikutnya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraan yang jahat. Kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan, seorang kasih dalam Tuhan, dibawa untuk bisa menjadi orang yang baik. Maka menjadi orang baik akan otomatis dari kehidupannya dibawa dalam perkataannya baik, seorang kasih dalam Tuhan. Bahkan setiap hatinya dengan penuh hal-hal yang baik, seorang. Jadi disinilah dapat kelihatan bahwa orang baik dan orang jahat baik itu dari perbendaraan kata-katanya. Jadi perkataannya ada kejahatan, perkataannya ada perbuatan yang jahat, sikapnya ada berbuat yang jahat, seorang kasih dalam Tuhan, itu bisa dilihat dari segala hal, tindakannya dan juga perbuatannya. Maka di sini ada perbedaan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya supaya dibawa untuk perbendarahan hati kita yang baik, seorang kasih dalam Tuhan. Ini tidak mudah untuk memperbaiki hati kita. Karena dari hatilah timbul dari segala pikiran-pikiran yang jahat itu, seorang kasih dalam Tuhan. Maka kita saat ini akan melihat dari firman Tuhan berikutnya, seorang kasih dalam Tuhan, dalam Matius 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati.
Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala perkataan, timbul dari segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwa dari segala hal yang harus kita perhatikan tentang mulut kita. Jadi keluar dari hati itu, saudara kasih dalam Tuhan. Hati orang kemudian marah-marah sedalam hati, saudara, dia akan meluap itu. Meluap ketika dia akan mengungkapkan kepada orang lain dengan segala hal, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi sungguh hati kita ini perlu kita perbaiki dari segala hal, supaya hati kita ketika kita perbaiki maka akan meluap dari kehidupan kita, saudara. Dari sikap kita, dari tindakan kita, dari perbendarahan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Hanya dilihat dari itu semua dari perkataan kita, saudara. Jadi pentingnya ketika kita mengeluarkan halal perbendaharaan yang baik, itu akan meluap, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi pentingnya dalam kehidupan kita untuk dapat seperti ungkapan firman Tuhan ini yang sangat mengajari kita, yang sangat mendidik kita untuk dibawa melihat dari pendaraan bahwa mulut kita ini gampang sekali kita ucapkan, saudara Islam Tuhan. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, saudara Islam Tuhan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita dibawa juga bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau lidah kita, kalau mulut bibir kita ucapkan yang baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka itu akan membawa apa? Kehidupan. Ketika kita mengungkapkan hal-hal yang tidak baik atau mengungkapkan misalnya kata-kata kotor atau mencaci maki atau menghina orang, seorang Islam Tuhan, maka kehidupan kita akan dibawa juga dalam hal kematian. Kematian apa? Kematian rohani, seorang Islam Tuhan, dan kehidupan yang bersama dengan Tuhan tidak ada karena apa? Perkataan-perkataannya penuh dengan hal-hal yang jahat itu. Maka kehidupan kita supaya kita memperhatikan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah ini. Lidah yang kita ini kecil, seorang kasih dalam Tuhan. Dia tidak bertulang tetapi sangat-sangat luar biasa ketika mengucapkan itu. Karena dari ucapanlah orang bisa marah. Dari ucapanlah orang melakukan kejahatan. Dari ucapanlah orang bisa melakukan pencurian. Dari ucapanlah seorang kasih dalam Tuhan, maka terjadilah kejahatan-kejahatan itu. Maka perlulah dalam kehidupan kita untuk juga memperhatikan bagaimana yang paling pertama, yaitu hati kita ini, seorang kasih dalam Tuhan. Supaya ketika hati kita baik, seorang kasih dalam Tuhan, maka akan keluar dari mulut bibir kita. Jadi kehidupan kita ini tergantung daripada yang lidah tak bertulang ini, yang kita akan ucapkan dalam setiap perbendaharaan itu, seorang kasih dalam Tuhan. Seperti seseorang ingin berkata, di dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh, yaitu bisa perbendaharaannya akan membawa kesembuhan. Kesembuhan dari hidupnya, kesembuhan dari tubuhnya yang sakit, karena perbendaharaannya itu diucapkan dalam firman Tuhan, seorang Islam Tuhan. Jadi pentingnya di dalam kehidupan kita juga memperkatakan firman Tuhan ini, seorang Islam Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu menjadi sesuatu habit, sesuatu kesukaan kita, saudara. Jadi ketika saudara merenungkan, ketika saudara belajar firman Tuhan, kalau saudara memperkatakan itu, maka dalam kehidupan hati saudara akan lambat laun mungkin kita akan diperbaiki lewat segala sikap hidup kita yang tadinya mungkin kita ingin marah, tetapi karena kita tidak bisa marah mengontrol diri, maka marah kita meluap itu, seorang Islam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita selalu bisa menjaga hati dan pikiran ini, supaya ketika kita ucapkan yang baik, maka ucapan kita sama hati kita ini sama, saudara, sejalan itu. Tidak ada kemunafikan seperti yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang dikatakan, "Ai kamu keturunan ular beludak," seorang Islam Tuhan. Berikutnya sebagai ayat penutup,
karena menurut ucapanlah engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini suatu kali kita akan melihat ada penghukuman, ada penghakiman oleh karena perkataan kita, saudara. Oleh karena perbuatan kita, oleh karena sikap kita, oleh karena tindakan kita. Yang suatu kali kita harus dapat mempertanggungjawabkan itu di dalam pengadilan, yang dalam penghakiman itu suatu kali, seorang kasih dalam Tuhan. Nah, inilah pentingnya pesannya dalam kehidupan kita. Kita harus juga menjaga hati kita, saudara. Menjaga juga bagaimana tidak dikotori dari segala kehidupan dunia ini, seorang kasih dalam Tuhan. Dibawa untuk supaya hati kita bersih, tidak yang disampaikan oleh Yesus ini yang seperti gambaran kepada ular beludak kepada orang-orang Farisi saat itu. Biarlah kehidupan kita di luar atau di dalam itu sama, seorang kasih dalam Tuhan. Di dalam harus kita juga memperbaiki terlebih dahulu, kemudian akan meluap keluar ucapan kita, seorang kasih dalam Tuhan. Jadi sama, sejalan, maka hati perlu dibersihkan itu, seorang kasih dalam Tuhan. Demikianlah firman singkat ini. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini, saya mengucapkan terima kasih, seorang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat saudaraku. Tetaplah semangat, tetaplah luangkan waktu, tetaplah ingin rindu untuk datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada kelelahan tubuh, atau mungkin seorang kasih dalam Tuhan punya pergumulan, tapi ingatlah, ketika kita punya pergumulan, menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan, seorang kasih dalam Tuhan. Bila saudara ingin didoakan, tuliskanlah dalam komentar-komentar kolom, seorang kasih dalam Tuhan, untuk didoakan, seorang kasih dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan, yang mengajari kami ya Tuhan, betapa mulut bibir kami harus kami jaga, dan terlebih ya Tuhan di dalam hati kami ini, supaya dapat sejalan ya Bapa dengan ucapan kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami rindu supaya kami ya Tuhan Yesus dapat kelihatan dari buahnya Bapa yang baik. Olehnya Tuhan, saat hari ini saudaraku yang telah menyaksikan video ini, Tuhan Kau berkati mereka, supaya mereka ya Bapa semakin rindu untuk datang kepada Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat bisa seperti ucapan dan mulut, bahkan hati kami sama sejalan ya Tuhan. Tidak ada kemunafikan ya Tuhan, tidak ada kejahatan ya Bapa, tidak ada hal-hal yang busuk dalam hati dan pikiran kami ya Bapa yang baik, melainkan hal-hal yang baik dalam hati dan pikiran kami. Bahkan itu akan meluap dari perkataan perbendaharaan kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, ajar-ajari kami ya Bapa. Semakin kami rindu datang kepada Engkau, semakin kami menghampiri Engkau, untuk kami bisa ya Bapa melakukan apa yang Kau inginkan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berkatilah saudaraku ini yang telah menyaksikan video ini ya Bapa. Tambah-tambahkan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada saudaraku yang mempunyai masalah ekonomi, Tuhan campur tangan ya Bapa. Biarlah berkat pertolongan-Mu selalu hadir, yang selalu mencukupi ya Tuhan buat saudaraku ini ya Tuhan. Kebutuhan hidup ya Bapa, tambah-tambahkan ya Bapa, dan berkat daripada Tuhan kiranya Engkau selalu turunkan ya Tuhan. Bila ada saudara-saudaraku yang mengalami sakit ya Tuhan, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, sakit leper, sakit lambung, sakit bagian tulang ya Bapa, peredaran darah kurang lancar ya Tuhan, bahkan hal-hal yang lain dalam tubuh ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkatilah tubuh ini, yang suatu kali tubuh ini ya Tuhan Yesus akan menjadi debu. Olehnya Tuhan berkatilah Bapa, selagi kami ada ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan ya Tuhan, memberikan kami umur panjang ya Bapa. Olehnya saat hari ini bila ada saudaraku yang sakit, di dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala pekerjaan kami dari pagi hingga malam pada hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila kami ya Tuhan mampu untuk melangkah, baik itu kegiatan khususnya minggu ini, biarlah Tuhan kami dapat datang ke rumah-Mu untuk bersekutu, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami percaya ya Tuhan,
Engkau akan selalu menyertai kami setiap hal yang kami kerjakan dari pagi hingga malam. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami mampu melakukan segala perkara-perkara yang Kau izinkan untuk kami hadapi ya Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan dengan jam sama besok.